Kenapa Yesus hanya menghakimi 12 suku Israel? Kenapa bukan semua manusia? Ya kalau saya ngobrol sama anak saya, ya saya ngobrol sama anak saya. Lalu anak saya anak tetangga saya marahin. Ya anak saya lah saya marahin. Kalau lagi ngobrol, lawan ngobrol kita yang kita hadapi. Gitu. Jadi mesti lihat konteks. Jadi kalau membaca kitab suci, Alkitab mesti baca konteks. Ini si pribadi ini sedang bicara tentang siapa, dengan siapa, mau bahas apa, begitu. Begitu. Jadi kalau membahasnya, kalau kita baca Injil Matius itu ditulis oleh Matius Levi, mungkin saudara yang bertanya belum tahu, ditulis sekitar tahun 60-70 di Antioquia di Syria. Topik besar dari Injil Matius itu adalah tentang Kristus, Mesias. Yesus adalah Mesias. Dan tentunya dari apa yang diajarkan ada mengenai pengajaran Yesus itu ada 5 pendekatan. Pakai perumpamaan, pakai tanya jawab, pakai contoh, memakai pengertian kalimat-kalimat pendek, epigram atau dialog. Nah, setelah pasal 17, 19 ya, kita lihat pasal 17, 18, kemudian pasal 19. Pasal 19 itu adalah, ini saya tidak pakai topiknya LAI ya, saya baca tanpa pasal, tanpa ayat, karena pasal 19 kita pakai 19. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, jadi ada pengajaran sebelumnya. Dibaca dulu, udah baca belum pasal sebelumnya? Jangan-jangan belum baca ya. Pasal sebelumnya tentang apa? Perumpamaan. Perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan kapan itu dijelaskan. Nah ini pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Itu pasal 18. Jadi murid-murid bertanya, lalu dijawab, dikasih penjelasan, pakai perumpamaan. Lalu pasal 19. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, itu berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Nah ini ada ketentuannya, ada aturannya, oke. Kemudian dia jelaskan tentang ada yang bertanya, maka datanglah orang-orang Farisi. Ingat ya, orang-orang Farisi bertanya kepadanya dan untuk mencobai dia, mencobai. Jadi untuk mencobai. Jadi orang Farisi bertanya untuk mencobai, ini seperti si iblis ya, yang mencobai. Jawab Yesus, tapi Yesus jawab pasal 19 ayat 4 dia jawab. Setelah itu ayat 13, datang lagi orang lain yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Datang lagi, ya kan? Kemudian ayat 16, datang lagi orang yang datang kepada Yesus. Jadi ada beberapa gelombang datang kepada Yesus bertanya. Jadi banyak bertanya, ada juga yang mencobai, ada yang tulus bertanya, ada yang bulus bertanya. Kemudian pasal 19 ayat 27, ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka dilihat di sini kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali berarti akhir zaman. Di akhir zaman nih penciptaan kembali, konsep penciptaan kembali itu berarti akhir zaman, datang kembali Yesus datang kembali. Dikatakan begini, ya. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas takhta 12 takhta itu dan menghakimi ke-12 suku Israel. Iya, nanti kalau baca kitab Wahyu akan ada rujukannya di sana, begitu. Nah itu ayat 28, 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kembali. Ini bukan berarti mendapatkan 100 istri, 100 ayah, 100 kakak. Enggak, itu maksudnya berlipat-lipat. Ingat, bahasa waktu itu beda dengan bahasa kita. Kalau kamu nanti kerjakan ini, saya kasih 100 kali lipat. Nah, hitungannya itu konsep spasial numerik. Kalau kita baca Alkitab tidak demikian. Jadi baca Alkitab mesti benar. Kalau salah baca Alkitabnya salah juga pengertiannya. Jadi baca Alkitab dicomot-comot lalu tidak mengerti. Nah ini ditujukan kepada siapa? Kepada setiap orang yang mengikuti Yesus. Apa yang di sana 100 lipat? Ya iyalah, jadi banyak saudara. Orang-orang percaya di sana banyak. Jadi saudara akan menerima banyak saudara. Tentu ini tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, bahwa di dalam kekekalan itu tidak ada kawin mengawinkan, ya tidak ada kawin mengawinkan lagi, tidak ada namanya lagi kawin mengawinkan, begitu. Nah itu sudah dijelaskan di dalam ajaran Tuhan. Jadi nanti di akhir zaman, ya tetap kita mengetahui manusia hidup bersaudara semua, brothers and sisters in Christ, begitu. Nah kalau dikatakan kok ada hanya 12 suku Israel, mana di sana 12 suku Israel? Iya, untuk menghakimi dan
dan akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12. Yang duduk di takhta itu siapa? Murid-murid kan? Murid-murid itu orang Israel. Murid-murid Yesus itu orang Israel semua. 12 orang Israel itu, 12 rasul itu adalah orang Israel. Jadi menghakimi keluarganya dulu, nanti juga ada menghakimi malaikat yang jatuh, menghakimi itu ikut terlibat di dalam bagaimana Tuhan Allah menghakimi orang-orang jahat itu. Dan mulai pertama penghakiman, ini bicara akhir zaman ya. Nah, kalau kita bicara akhir zaman, nanti ada gilirannya. Jadi yang pertama itu orang Israel dihakimi, kemudian yang kedua adalah orang-orang percaya, yang ketiga orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang-orang yang percaya, orang-orang Israel, apakah dia selama hidupnya taat kepada Tuhan? Apakah dia tidak menyembah berhala? Menyembah batu, patung, ilah, bintang, manusia, atau sebagainya. Apakah dia betul-betul takut dengan menjalankan 5 covenant dan sebagainya. Tentu di dalam Kristus mereka dibenarkan, diampuni. Kemudian orang-orang percaya ditanya, apakah kamu melakukan ini dan itu dengan benar? Oh, nanti ada yang protes, Tuhan, aku mengadakan mujizat demi namamu. Tidak, kamu melakukannya sesuai dengan kehendak Bapakku yang mengutus aku dan menyatakan tidak. Oh tidak, ya berarti kamu akan terkena apa? Terkena suatu prinsip hukum. Kamu dibenarkan, kamu diselamatkan seperti dari api. Kamu nggak dapat upah. Kamu nggak dapat upah. Nah, di dalam kerajaan surga itu, di dalam langit dan bumi yang baru ada upah. Begitu. Lalu baru unbeliever juga dihakimi, tapi untuk dihukum. Nggak ada lagi debat, nggak ada lagi tanya jawab di situ. Hai orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Hai orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Hai orang-orang yang tidak percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus. Hai unbeliever yang telah ditetapkan dalam ketidakkekalan. Engkau masuk ke dalam api yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Seperti itu. Jadi mesti diperhatikan bagian-bagian penting ini. Jadi memang itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan Alkitab. Jadi bukan berdasarkan pengertian sendiri. Kalau pengertian sendiri ya nggak bisa saya jelaskan. Kalau ada Alkitab, nanti ada penghakiman untuk itu. Ada penghakiman. Nah ini kan bicara penghakiman. Ini bicara konteks. Petrus ingin sekarang upahnya. Tuhan mengatakan nanti. Begitu. Ya bukan sekarang. Ini bicara itu. Kapan itu dihakimi? Ya waktu Tuhan datang kembali, dia akan menghakimi orang yang tentu orang-orang yang ada 3 layer tadi ya. Dan itu hasilnya kita bisa lihat. Hasilnya bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 15 dan hasilnya untuk orang percaya Wahyu pasal 21. Jadi lagi-lagi kebanyakan teman-teman yang mau bertanya itu pertanyaannya adalah pertanyaannya kebanyakan comot-comot ayat. Enggak tahu konteksnya. Jadi pertanyaannya enggak tahu konteks, akhirnya seperti itu. Amsal 3 ayat 5, nanti comot lagi ayat ini. Itu bukan cara tafsir orang Kristen. Kalau kita baca ini ya memang. Dan kalau kita mau merujuk ini ya bicara tentang orang Israel memang. 12 kan yang dihakimi ke-12 suku Israel. Jadi ini bukan berbicara tentang orang Israel dalam pengertian yang dihakimi. Jadi yang dihakimi ada 3 layer tadi ya. Orang Israel dari 12 suku. Nanti kalau baca kitab Wahyu Anda akan tahu ada 1 suku yang tidak masuk di dalamnya. Anda baca dulu kitab Kejadian, Anda baca kitab Wahyu. Yang kedua, orang Kristen dihakimi juga, tetapi untuk dinyatakan dibenarkan, diampuni, dikuduskan, dan menerima hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Lalu yang ketiga, baru namanya orang unbeliever. Seperti itu. Jadi cara bacanya sampai situ pengertiannya. Jadi jangan kemana-mana nih. Kalau kemana-mana jadi lain. Di sini yang dihakimi, kamu akan menghakimi 12 suku Israel. Oke. Di hari mana? Di hari penghakiman. Ikut dilibatkan di sana. Padahal hakimnya siapa? Hanya 1, yaitu Yesus Kristus. Begitu. Ya, nanti di dalam ada penghakiman, ada. Ya, di dalam penghakiman itu ada. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25, jadi jangan Matius pasal 19. Matius pasal 25, 24, 25 itu bicara penghakiman, hari-hari penghakiman. Pasal 25 bagaimana? Itu bicara penghakiman terakhir. Ya, lalu apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, dicatat baik-baik ya,
semua bangsa, dicatat baik-baik, pasal 25 ayat 31 sampai dengan pasal ayat 48. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini hari penghakiman. Jadi domba-domba di sebelah kanan, kambing-kambing di sebelah kiri. Ini bicara penghakiman juga. Lalu nanti ada 4 orang yang mengatakan, aku sudah ini, sudah itu, tapi Tuhan nanti mengevaluasi, menguji, mengetahui. Lalu di ayat 40, dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya kambing-kambing ya, sebelah kirinya kambing-kambing. Masih ingat tadi di atas dikatakan di sini adalah, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal dan yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi tadi dikatakan ada penghakiman. Penghakiman itu. Jadi waktu pengajaran Tuhan Yesus itu dalam tanya jawab dengan murid, dengan orang lain, selalu ada pengajaran dan itu mesti utuh. Oh, ini bicara Pak Petrus bicara tentang upah. Lalu Petrus diberikan upahnya. Upahnya apa? Nanti kamu akan menjadi hakim bagi sukumu sendiri, misalnya 12 itu, dan kamu akan menerima segala apa yang kamu harapkan nanti di sana lebih daripada itu. Mahkota kemuliaan dapat. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, kalau kita baca lagi ayat yang ke-25 itu menarik sekali ya, 25 itu. Lalu maka ia akan menjawab mereka, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Orang benar hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Begitu. Nah, ini konsep penghakiman. Nah, dalam perjanjian lama itu tidak serta-merta langsung kelihatan. Lalu dalam pertanyaannya Petrus, di situ bicara tentang apa upahku. Ada 2 dikasih Tuhan. Kamu akan menghakimi 12 Israel, kamu juga akan mendapatkan saudara-saudara yang lebih banyak dari apa yang kamu pikirkan. Nah, itu. Bisa begitu, iya. Jadi hal penting itu. Jadi menghakimi itu memang dihakimi, semua orang akan dihakimi. Semua orang akan dihakimi. Ya, bukan hanya 12 suku Israel. Baca baik-baik. Tadi saya sudah jelaskan, jadi ya, 12 suku Israel. Di kitab Wahyu ada. Nanti di dalam kitab Wahyu itu, ya, dalam kitab Wahyu ada loh. Kita baca. Kitab Wahyu itu tulisannya Rasul Yohanes ya. Jadi sangkakala, 2 sisi sangkakala, lalu anak domba dan pengikutnya yang ditebus, kemudian ke-7 sangkakala, kemudian penghakiman atas Babel. Nah, ini bicara penghakiman atas Babel, kemudian nyanyian jatuhnya Babel, firman Allah, kerajaan 1000 tahun, kemudian iblis dihukum dan hukuman terakhir. Ini yang dinyatakan. Lalu aku melihat suatu takhta yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil terdiri dari depan rata itu. Lalu dibukanya semua kitab dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi dihakimi. Seperti itu. Nah, ini lagi-lagi Matius 23:9, saya bisa duga ini berkaitan dengan bagaimana kita mengajarkan Matius 23 ayat yang ke-9. Oh, ini bicara orang ahli Taurat yang dikecam ya, dikecam karena ahli Taurat ini ingin ingin mencoba Yesus. Ahli Taurat itu kan begini ya, di dalam abad pertama, di dalam abad pertama ada 5 paling tidak, 5 kelompok orang Yahudi. 5 kelompok orang Yahudi. Kelompok pertama itu Farisi. Ini dia maunya kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab kemudian kitab-kitab puisi. Kelompok kedua itu Saduki, hanya 5 kitab Musa saja yang dia mau. Kelompok ketiga adalah kelompok Hesens. Ini biasanya ada di padang gurun, ada di tempat-tempat maunya menyepi dia. Yang keempat kaum Zelot. Kaum Zelot ini yang ingin memberontak melawan penjajahan. Nah, ini ada komunitasnya lagi.
Yang kelima ada kelompok yang disebut kelompok Herodian. Jadi ini campuran antara politik dengan keyahudian. Ada begitu. Nah, ada kelompok itu. Lalu yang keenam ini jarang diketahui, yaitu kelompok mistis. Jadi mereka memang punya kuasa-kuasa kegelapan. Nah, dari enam kelompok ini, yang paling getol ya paling ngotot, mencobai, mencari kesalahan, mencari tahu dan sebagainya adalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki. Jadi mereka ingin menjadi ahli tapi tidak taat. Kapan mulai terjadi pembagian itu? Setelah orang Israel itu dibuang karena kejahatannya, lalu kemudian dikembalikan, direstorasi oleh Ezra Nehemia, lalu abad kedua, abad ketiga, keempat itu dan ketiga itu muncullah apa yang disebut dengan apa yang disebut namanya Hillel dan Samai. Nah, kelompok Hillel dan Samai inilah yang menafsir teks-teks perjanjian lama. Maka muncullah nanti kitab-kitab Talmud dan sebagainya, tafsiran. Nah, mereka mengajarkan tafsiran, bukan mengajarkan yang aslinya, yaitu kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Yosua, Ratu Raja dan seterusnya. Tidak mengajarkan itu, tapi mengajarkan tafsirannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Sampai-sampai menolong orang hari Sabat aja pun dianggap melanggar hukum Sabat. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu sebabnya ketika mereka itu ingin mencoba maka Tuhan katakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, ya, karena ada ajaran-ajaran yang baik juga, tapi udah campur aduk dengan tafsiran mereka. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas batu dan seterusnya, semua pekerjaan mereka lakukan dan hanya maksud dan seterusnya. Ayat 6, mereka juga duduk di tempat-tempat terhormat, mereka suka menerima penghormatan, tetapi kamu jangan begitu, jangan seperti mereka itu. Mereka menganggap, ayo Rabi, jadi hormat banget gitu kepada Rabi. Ya mungkin sampai sekarang begitu juga ya, hormat, ayo Rabi, ayo hormat saudara. Wah begitu. Setelah dihormati seperti menghormati Tuhan gitu loh. Wah menakutkan sekali ya. Ada orang yang dihormati seperti Tuhan begitu. Sampai orang ketakutan. Nah ini bisa terjadi dimanapun kalau orang sudah menjadi idola. Ya, rabi-rabi itu punya kekuatan. Nanti kamu berdosa loh, kamu begini. Nah itu hukumannya. Itu yang dilakukannya. Lalu karena itu Tuhan mengatakan, hai rabimu, kamu semua adalah saudara. Kita tidak ada loh level. Kita brothers and sisters in Christ. Kita brothers and sister. Lalu dan janganlah kamu menyebut siapapun bapakmu, karena hanya satu bapakmu. Iya, benar, hanya satu bapakmu di surga. Jadi ingin mengajak pendengarnya untuk tahu loh, kita itu sesama manusia, saudara. Dan ini bicara tentang kepada orang Farisi ya, kepada siapa dia bicara? Ini kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Nah, bicara ke publik, secara publik dia bicara. Jadi ini kritik tajam kepada tokoh-tokoh agama. Waktu itu tokoh-tokoh agama itu orang Farisi. Nah, dikritis habis, diajarkan ini loh kesalahan-kesalahan mereka, orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Lalu janganlah kamu menyebut dan seterusnya. Lalu apa yang Tuhan katakan? Nah, di sini otoritas Tuhan. Celakalah ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Celakalah ahli Taurat, orang Farisi, kamu orang munafik. Berulang-ulang kata munafik, celaka, itu luar biasa. Itu kemarahan Tuhan terhadap mereka yang melakukan begitu jahat. Jangan gunakan agama menjadi tameng kejahatan. Dan kenyataannya seperti itu. Jadi saudara bisa lihat banyak orang menggunakan agama menjadi alat kejahatan. Itu terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana ya, dan itu menakutkan sekali ya. Kekristenan tidak boleh begitu. Kekristenan tidak boleh menggunakan agama sebagai alat kejahatan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kritik. Kalau saya sekarang sebagai orang Kristen, saya mengkritik pendeta-pendeta, jemaat, majelis, orang-orang yang munafik. Hai orang munafik, jangan lagi melakukan kemunafikan. Hai pemimpin-pemimpin agama, kamu katakan hidup jujur, kamu penipu. Misalnya seperti itu. Harus kita berani, sebagai orang Kristen harus berani. 1 Korintus pasal 4 ayat 16. Ini kayaknya comot-comot ayat Alkitab. Tidak apa-apa, tapi saya akan kasih gambaran umumnya. Comot-comot ayat Alkitab itu adalah bukan cara kerja orang Kristen. Ayat 15, tapi saya mau kasih tahu. Ini bicara tentang sebab sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil. Ya iyalah, orang Paulus itu, nah jadi bicara konteks, yang mendirikan jemaat di kota Korintus itu Paulus. Jadi bapak rohani, saya juga disebut bapak kok sama murid-murid saya. Tadi ada beberapa murid
yang saya lihat ya, saya sapa, yang kenal dengan saya, dia manggil Bapak. Masa saya bilang, "Jangan panggil Bapak lah, panggil Mas," gitu ya. Panggil Om aja, panggil Om. Enggak lah, itu suatu relasi, relasi yang deket, ya, yang deket. Saya sudah banyak mendengar kritikan, pertanyaan yang begini-begini. Jawabannya sangat simpel, sangat simpel. Anda belum baca konteks, itu aja. Yang tadi itu bicara Yesus mengecam. Ini bicara Paulus bicara sama orang-orang Kristen. Kamu kan sama saya bapak anak, gitu. Kamu mama saya bapak anak. Kan kamu sudah saya bimbing. Kok masih denger-denger cerita orang lain yang tidak benar gitu. Jadi jangan urufiah, jangan urufiah. Jadi kalau dibilang nggak boleh sebut nama bapak, jadi manggil bapakku manggil apa? Masa manggil bapak, saya sebutkan nama bapak saya, ya nggak sopan namanya itu. Itu namanya istilah bapak di dalam apa yang dikatakan Yesus itu istilah spiritual. Bicara tentang suatu otoritas. Dalam Matius pasal 23 itu bicara otoritas. Kalau ini bicara relasi. Nah, dua hal yang berbeda. Lagi-lagi karena konteksnya nggak dibaca. Jadi konteksnya nggak dipelajari. Dan ini surat Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat ini didirikan oleh Paulus. 1,5 tahun dia melatih di sana. Melayani di sana. Tiba-tiba ada perpecahan. Ada yang pengen, aku ingin jadi pemimpin, aku ini. Hot, tunggu, jangan begitu gitu. Jadi Paulus bilang, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Tidak punya banyak bapak. Kamu tidak mempunyai banyak bapak karena akulah yang akan dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil, oleh yang kuberitakan. Kamu tidak punya banyak bapak. Kamu yang melahirkan kamu itu aku. Seperti gitu. Jadi dalam konteks itu, jadi baca konteks ya. Sekali lagi baca konteks, nggak usah ngotot, mesti comot-comot ayat. Salah, comot-comot ayat itu bukan cara orang Kristen. Gitu. Bacalah utuh. Lalu bisa rasakan, oh ini sedang dialog dengan Paulus sedang dari Korintus. Oh Matius 19 ini sedang bicara tentang Petrus bertanya, oh ini begini, begitu. Baca utuhnya, gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya bisa memiliki suatu konsep yang baik, yang benar. Nggak boleh menyebut Bapa di bumi ini hanya ada satu di surga. Ada Bapak Paulus di Korintus. Enggak, ada Bapak Marojahan juga. Ada Bapak Halip juga. Ada Bapak Jokowi, Presiden, ada Bapak Menteri, Bapak juga. Ada tetangga saya, Pak RT, ada Bapak juga. Gitu, masa saya bilang, misalnya saya ngobrol sama anak saya, aku bapakmu ya. Terus anak saya bilang, enggak boleh. Aku nggak bisa nyebut kamu bapak. Kata ajaran Yesus, kamu bukan bapak, bapakku di surga. Jadi konteks ini penting, membaca konteks ini penting begitu. Orang-orang Yahudi kalau bicara bapak itu dalam konteks hukum Taurat, nah ini perhatikan baik-baik. Dalam konteks hukum Taurat, yang disebut bapak, ingat ya tadi ya saya sudah jelaskan covenant-covenant kalau kamu ikutin, bahwa berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hubungan personal. Gitu, aku adalah Allahmu, engkau adalah anakku. Nah, Pak, bagi kita hubungannya adalah bapak dan anak. Nah, ada orang ahli Farisi, enggak. Bukan hanya itu, saya juga punya posisi yang sama dengan Allah, kira-kira begitu.